Selamat datang. Kita sering membayangkan Argentina dengan budayanya yang semarak, tarian tango yang penuh gairah, atau aksi legendaris di lapangan sepak bola. Tapi sekarang saya mengajak kalian untuk ikut perjalanan yang berbeda. Ini adalah cerita yang melampaui olahraga, melampaui kota-kota yang ramai, untuk menemukan jiwa sejati dari negeri yang luas dan beragam ini. Kita akan melakukan perjalanan dari selatan yang beku ke utara yang subtropis, menemukan pemandangan yang begitu dramatis, begitu indah, seolah-olah berasal dari dunia lain. Ini adalah pencarian untuk memahami hati yang liar dan tak terkendali dari sebuah bangsa yang ditempa oleh es, angin, dan matahari. Ekspedisi kita akan membawa kita jauh ke dalam esensi Argentina. Kita akan berdiri di depan dinding es purba yang menjulang tinggi, berjalan melintasi gurun garam yang membentang hingga cakrawala, dan mendengarkan gemuruh ribuan air terjun yang tersembunyi di dalam hutan hijau yang rimbun. Setiap lokasi yang kita kunjungi adalah bukti kekuatan dan seni dunia alami. Ini adalah negeri dengan kontras yang menakjubkan, di mana puncak Andes yang tertutup salju berganti menjadi kebun anggur yang bermandikan matahari, dan lahan basah yang tenang dipenuhi dengan beragam kehidupan yang menakjubkan. Bersiaplah untuk tenggelam dalam tontonan alam ini. Kita tidak hanya akan melihat tempat-tempat ini, kita akan merasakannya. Kita akan merasakan percikan air terjun, udara pegunungan yang segar, keagungan gletser yang sunyi. Ini adalah Argentina seperti yang mungkin belum pernah kalian lihat sebelumnya. Simfoni pemandangan, perayaan alam liar, dan koneksi mendalam dengan planet kita dalam bentuknya yang paling megah. Ikutlah saya saat kita menjelajahi keajaiban alam negara yang luar biasa ini. Perjalanan kita dimulai di pelukan Andes, di tempat yang terasa seolah-olah sepotong pegunungan Alpen Eropa telah dipindahkan ke Amerika Selatan. Ini adalah Bariloche, danau-danau sebening kristal, airnya biru glasial yang dalam, mencerminkan puncak-puncak bersalju yang mengelilinginya. Hutan cemara purba dan pohon coihue menyelimuti lereng bukit. Hijaunya yang pekat sangat kontras dengan batu abu-abu pegunungan yang kasar. Udara di sini segar, bersih, dan membawa serta aroma pinus dan janji petualangan. Ini adalah pemandangan yang mengundang perenungan yang tenang dan aktivitas yang menggembirakan. Terletak di tepi Danau Nahuel Huapi, kota itu sendiri, dengan arsitektur gaya Swiss yang menawan dari kayu dan batu, tampaknya tumbuh secara alami dari pemandangan. Tapi di luar toko coklat dan penginapan pegunungan, terhampar hutan belantara yang luas. Di musim dingin, wilayah ini berubah menjadi surga bagi para pemain ski dan snowboard. Lerengnya menawarkan beberapa pemandangan paling spektakuler yang bisa dibayangkan. Namun, daya tarik Bariloche tidak terbatas pada satu musim. Ini adalah gerbang menuju semangat Patagonia yang liar, tempat di mana seseorang dapat merasakan skala yang sangat besar dan keindahan pegunungan yang tak lekang oleh waktu. Sekarang kita melakukan perjalanan ke selatan, lebih jauh ke Patagonia, ke Taman Nasional Los Glaciares. Di sini kita berhadapan langsung dengan raksasa sejati zaman es gletser, Perito Moreno. Ini bukan hanya sungai es yang statis, ini adalah entitas yang hidup dan bernapas. Dinding es padat yang sangat besar, menjulang hingga 70 meter di atas permukaan Danau Argentino, membentang selebar 5 km. Permukaannya adalah lanskap yang kacau balau dengan retakan, seraj, dan puncak-puncak, bersinar dengan cahaya biru yang seolah-olah memancar dari dalam intinya. Keheningan di sini sangat dalam, hanya diselingi oleh suara-suara es yang bergerak maju tanpa terasa. Apa yang membuat Perito Moreno benar-benar luar biasa adalah sifat dinamisnya. Ini adalah salah satu dari sedikit gletser di dunia yang tidak menyusut. Saat maju, secara berkala membendung lengan selatan danau, menyebabkan air naik. Tekanan yang sangat besar pada akhirnya menyebabkan pecahnya es yang spektakuler. Dengan suara seperti guntur, pecahan es raksasa pecah dari permukaannya, jatuh ke air di bawah, dan menciptakan gelombang yang beriak di danau. Menyaksikan peristiwa ini adalah menyaksikan kekuatan alam yang mentah dan tak kenal menyerah. Tontonan visual dan pendengaran yang merendahkan hati dan tak terlupakan. Meninggalkan selatan yang dingin, perjalanan kita membawa kita ke jantung Argentina, ke Provinsi Córdoba. Di sini, kita menemukan negeri dengan kontras yang menarik. Ibu kota provinsi, Kota Córdoba, adalah pusat budaya dan pembelajaran yang semarak. Jalan-jalannya hidup dengan energi dari banyak universitasnya. Arsitektur era kolonial berdiri berdampingan dengan bangunan modern, sebuah bukti sejarah yang kaya yang berasal dari misi Yesuit.
Jalan-jalan yang ramai dan alun-alun yang sibuk menceritakan kisah sebuah kota yang bersejarah dan terus bergerak maju, sebuah kawah budaya di tengah negara. Namun, tepat di luar batas kota, lanskap berubah secara dramatis. Dataran bergulir memberi jalan ke pegunungan Sierras de Córdoba yang menakjubkan. Ini adalah pegunungan purba yang telah terkikis halus oleh waktu, lerengnya yang landai mengundang untuk dijelajahi. Sungai-sungai mengukir jalannya melalui perbukitan, menciptakan lembah-lembah yang tenang, dan kolam-kolam tersembunyi yang sempurna untuk beristirahat dari panasnya musim panas. Dari keindahan alam liar Taman Nasional Quebrada del Condorito, di mana seseorang dapat menyaksikan kondor agung melayang di atas arus termal, hingga desa-desa menawan yang dipengaruhi Jerman yang tersebar di seluruh lembah Calamuchita, Cordoba menawarkan dualitas yang luar biasa, denyut nadi kota besar, dan jiwa pegunungan yang tenang. Sekarang kita menjelajah ke utara, ke lanskap wilayah Salta yang bermandikan matahari. Tersembunyi di dalam lembah Calchaquí adalah permata tersembunyi, kota Cafayate. Ini bukan hanya sebuah tempat, ini adalah pengalaman bagi indera. Udara kering dan hangat dan sinar matahari tampaknya memiliki intensitas yang unik, menerangi pegunungan di sekitarnya dengan warna merah, oranye, dan oker. Lingkungan gurun dataran tinggi ini, dengan hari-hari yang hangat dan malam-malam yang sejuk, telah menciptakan kondisi yang sempurna bagi anggur yang sangat istimewa untuk tumbuh subur, Torontes. Kebun anggur di wilayah ini menghasilkan anggur putih yang terkenal di seluruh dunia. Karakternya yang aromatik dan segar merupakan cerminan sempurna dari tanah itu sendiri. Tapi keajaiban Cafayate melampaui kilang anggurnya. Perjalanan ke kota itu sendiri adalah sebuah petualangan melalui Quebrada de las Conchas atau Ngarai Kerang. Di sini, angin dan air telah bertindak sebagai pemahat alam selama jutaan tahun, mengukir tebing batu pasir menjadi galeri formasi batuan yang luar biasa. Ada amfiteater, ruang akustik alami berskala besar, dan tenggorokan iblis, ngarai berliku yang kolosal. Setiap belokan di jalan mengungkapkan keajaiban geologi baru. Lanskap yang begitu surreal dan berwarna cerah, sehingga terasa seolah-olah Anda sedang berkendara melalui sebuah lukisan. Perjalanan kita sekarang membawa kita ke sudut timur laut Argentina, ke tempat di mana bumi seolah-olah terbelah dalam tampilan kekuatan dan kemegahan yang menakjubkan. Ini adalah air terjun Iguazu. Namanya dari bahasa asli Guarani, berarti air besar, dan tidak ada nama yang lebih cocok. Ini bukan satu air terjun, tetapi rangkaian ratusan air terjun individu yang membentang hampir 3 km, jatuh dari tebing ke sungai di bawah. Mereka terletak di dalam hutan tropis yang rimbun, oasis hijau cerah, yang menyediakan latar belakang yang menakjubkan untuk tontonan itu. Udara tebal dengan kabut dan gemuruh adalah kehadiran yang konstan dan mendalam. Berdiri di sini adalah untuk merendahkan diri. Volume air yang sangat besar hampir tidak dapat dipahami. Dari jaringan jalan setapak, seseorang dapat mendekat secara menakjubkan, merasakan percikan air di wajah dan getaran gemuruh di dada. Pusat dari tampilan megah ini adalah Garganta del Diablo, tenggorokan iblis, di mana sebagian besar sungai Iguazu terjun ke jurang sempit berbentuk U. Awan kabut permanen naik ratusan kaki ke udara, menciptakan pelangi abadi. Ini adalah pemandangan keindahan yang mentah, liar, dan kacau, pengingat yang kuat akan energi planet yang sangat besar. Dari gemuruh air, kita melakukan perjalanan ke dunia keheningan yang mendalam. Tinggi di dataran tinggi Andes, membentang di Provinsi Salta dan Jujuy, terhampar lanskap yang seolah-olah milik planet lain. Salinas Grandes, atau dataran garam besar, adalah hamparan kerak garam yang sangat luas dan putih menyilaukan, yang membentang hingga Cakrawala. Di bawah terik matahari dataran tinggi, tanah berkilauan dan menciptakan fata morgana, mengaburkan batas antara bumi dan langit. Ini adalah lanskap surreal, hampir abstrak, di mana kebesaran dataran putih yang luas melawan birunya langit yang dalam adalah satu-satunya kenyataan. Gurun garam yang luas ini adalah sisa dari danau purba yang menguap selama ribuan tahun. Kerak berbentuk poligonal, dihiasi dengan kolam-kolam air asin dangkal yang telah dipanen garamnya selama beberapa generasi. Berjalan di hamparan tak berujung ini adalah pengalaman yang membingungkan dan sangat mengharukan. Keheningan mutlak, hanya dipecahkan oleh suara garam di bawah kaki dan bisikan angin. Di sini, di dunia minimalis putih dan biru ini, seseorang merasakan ruang dan waktu yang tak terbatas. Koneksi mendalam dengan kekuatan geologi yang telah membentuk dunia kita dengan cara yang begitu mencolok dan indah.
Jadi, kita turun dari dataran tinggi ke kota yang akrab disebut Salta La Linda, Salta yang indah. Dan, jujur saja, nama itu memang pantas. Terletak di Lembah Lerma, Salta bisa dibilang kota kolonial yang paling terpelihara di Argentina. Jantungnya berdetak di sekitar Plaza 9 de Julio, sebuah alun-alun yang semarak yang diapit oleh katedral berwarna merah muda yang megah, kabildo yang elegan, dan banyak kafe di bawah arkade yang teduh. Kota ini memancarkan pesona abadi, dengan balkon besi berukir, halaman yang damai, dan bangunan berwarna pastel, yang berbicara tentang masa lalu yang kaya dan penuh cerita. Tapi, tahukah kalian, Salta lebih dari sekadar peninggalan yang indah. Ini adalah pusat budaya yang hidup dan gerbang yang sempurna untuk menjelajahi wilayah yang lebih luas. Museum-museumnya, terutama Museum Arkeologi Dataran Tinggi, menawarkan gambaran yang menarik dan menyentuh tentang warisan Inca di Andes. Dari sini, jalan-jalan mengarah ke lembah Chalchaqui yang spektakuler, wilayah dengan ngarai yang dramatis, pegunungan multiwarna, dan desa-desa yang unik. Salta adalah tempat di mana sejarah tidak hanya dilestarikan di museum, tetapi juga dijalani di jalan-jalan, dirasakan dalam arsitektur, dan berfungsi sebagai titik awal untuk petualangan ke beberapa lanskap Argentina yang paling menakjubkan. Perjalanan kita sekarang membawa kita ke ujung paling selatan Amerika, ke tempat dengan nama yang beresonansi dengan petualangan dan akhir Ushuaia. Ini adalah kota paling selatan di dunia, yang terletak di antara puncak-puncak pegunungan Marshall yang dramatis dan bergerigi, serta perairan dingin Selat Beagle. Perasaan di sini adalah seperti berada di ujung dunia yang dikenal. Cuacanya terkenal tidak menentu, dengan matahari, hujan, dan salju semuanya mungkin terjadi dalam satu hari, menambah karakter liar dan tak terkendali dari lanskap. Cahayanya memiliki kualitas subpolar yang unik, memancarkan bayangan panjang dan menerangi pemandangan dengan kejernihan yang mencolok. Secara historis merupakan koloni penjara, Ushuaia sekarang menjadi pusat yang ramai bagi para pelancong dengan satu tujuan, Antartika. Pelabuhan ini dipenuhi dengan kapal ekspedisi yang diperkuat es yang bersiap untuk perjalanan mereka ke benua putih. Tapi, tahukah kalian, Ushuaia adalah tujuan tersendiri. Ini adalah gerbang ke Taman Nasional Tierra del Fuego, area lindung yang menakjubkan di mana Andes akhirnya terjun ke laut. Di sini kalian bisa mendaki melalui hutan pohon lenga, melihat singa laut dan burung kormoran di sepanjang pantai, dan mengirim kartu pos dari kantor pos ujung dunia. Ini adalah tempat keindahan yang mendalam dan dramatis, pos terdepan terakhir peradaban sebelum hutan belantara luas Samudra Selatan. Kita kembali ke jantung Provinsi Santa Cruz, ke sebuah kota yang berfungsi sebagai portal utama menuju dunia es Patagonia, El Calafate. Terletak di tepi selatan Danau Argentino yang luas dan berwarna pirus, pos terdepan yang dulunya kecil ini telah berkembang menjadi persinggahan yang menawan dan penting bagi setiap penjelajah Patagonia. Namanya berasal dari buah calafate. Legenda setempat mengatakan bahwa siapapun yang memakan buah ini ditakdirkan untuk kembali ke Patagonia. Kota itu sendiri memiliki nuansa pedesaan, perbatasan, dengan bangunan rendah dan jalan utama yang ramai dengan toko peralatan mendaki, restoran yang nyaman, dan agen yang menjanjikan petualangan ke alam liar. Meskipun menyediakan basis yang nyaman, tujuan sebenarnya dari El Calafate adalah untuk memfasilitasi pertemuan kita dengan para raksasa. Ini adalah titik akses utama untuk Taman Nasional Los Glaciares dan Gletser Perito Moreno yang megah, yang terletak tidak jauh dari sana. Perjalanan perahu berangkat dari pantainya, menavigasi di antara gunung es kolosal yang telah pecah dari banyak gletser yang memberi makan danau. Ini adalah tempat antisipasi, tempat persiapan di mana para pelancong dari seluruh dunia berkumpul. Semuanya tertarik oleh panggilan sirene es purba dan janji untuk menyaksikan salah satu fenomena alam paling spektakuler di planet ini. Hanya beberapa jam di utara El Calafate terdapat sebuah desa yang hidup dan bernapas di pegunungan. Selamat datang di El Chalten, ibu kota pendakian nasional Argentina. Kota kecil yang relatif baru ini terletak tepat di kaki masif Fitzroy dan Cerro Torre yang ikonik, dengan puncak granitnya yang bergerigi menembus langit. Lokasi kota ini sungguh menakjubkan. Pada hari yang cerah, puncak-puncak legendaris ini mendominasi pemandangan dari setiap sudut jalan. Ada energi yang nyata di sini. Komunitas pendaki, pemanjat, dan pecinta alam semuanya tertarik pada akses tak tertandingi ke jalur kelas dunia. Keindahan sejati El Chalten adalah petualangan dimulai tepat di depan pintu Anda. Tidak perlu perjalanan jauh atau logistik yang rumit.
Jaringan jalur yang ditandai dengan baik, dimulai di tepi desa, mengarah langsung ke jantung Taman Nasional Los Glaciares. Anda dapat mendaki ke Laguna Capri yang tenang untuk pemandangan Fitzroy yang sempurna, atau melakukan pendakian yang lebih menantang ke Laguna de los Tres, di mana Anda akan dihargai dengan pemandangan dekat yang menakjubkan dari sisi granit gunung yang curam. Ini adalah surga bagi mereka yang ingin membenamkan diri di alam liar, tempat di mana setiap langkah membawa pemandangan panorama baru puncak bersalju, danau Pirus, dan gletser purba. Kita meninggalkan pegunungan dan es di belakang, dan melakukan perjalanan ke timur, ke garis pantai Samudra Atlantik yang luas. Disinilah terletak Mar del Plata, resor tepi laut paling terkenal dan dicintai di Argentina. Ini adalah kota berskala besar dan energi yang semarak, di mana gedung apartemen modern yang menjulang tinggi berdiri di samping villa-villa elegan awal abad ke-20 dari zaman keemasan kota. Hamparan panjang pantai keemasan, yang dikenal sebagai playas, menjadi tempat bermain negara selama bulan-bulan musim panas, menarik jutaan orang Argentina ke pantainya untuk berjemur, berenang, dan bersosialisasi. Suasananya listrik, perpaduan meriah antara tradisi dan modernitas. Tapi ada lebih banyak hal di Mar del Plata daripada hanya pantai-pantainya yang ramai. Pelabuhan kota adalah salah satu pusat penangkapan ikan terpenting di negara ini. Pemandangan yang hidup dan penuh warna, di mana Anda dapat melihat armada penangkap ikan kembali dengan hasil tangkapan harian mereka. Koloni singa laut terkenal telah menjadikan pelabuhan ini sebagai rumah mereka. Gonggongan mereka menambah lanskap suara maritim. Dari kasino bersejarah dan hotel-hotel megah di area pantai Bristol, hingga butik-butik apik dan teluk-teluk tenang di Playa Grande, Mar del Plata menawarkan sisi pengalaman Argentina yang sama sekali berbeda, sisi yang ditentukan oleh ritme pasang surut laut dan kegembiraan liburan musim panas. Di Provinsi Corrientes bagian timur laut, kita menemukan salah satu harta karun alam terbesar di Amerika Selatan, namun yang secara mengejutkan masih sedikit dikenal dunia luar. Esteros del Ibera, atau lahan basah Ibera, membentuk salah satu ekosistem lahan basah air tawar terbesar di planet ini. Ini adalah labirin laguna, rawa, pulau vegetasi terapung, dan sungai yang bergerak lambat, yang memukau. Ini bukan lanskap puncak yang dramatis, atau air terjun yang gemuruh, tetapi lanskap keindahan yang halus, luas, dan melimpah. Skalanya sangat besar, dunia air dan langit datar yang membentang hingga cakrawala surga akuatik ini adalah suaka bagi kelimpahan satwa liar yang luar biasa. Ini adalah tempat di mana alam benar-benar berkuasa. Saat Anda meluncur diam-diam melalui saluran air dengan perahu kecil, Anda memasuki dunia mereka. Kapibara, hewan pengerat terbesar di dunia, merumput dengan tenang di tepi sungai tidak terganggu oleh kehadiran Anda. Kaiman, dengan mata mereka tepat di atas permukaan air, berjemur di bawah sinar matahari. Berang-berang raksasa, rusa rawa, dan monyet howler semuanya adalah bagian dari ekosistem yang luar biasa ini. Udara dipenuhi dengan panggilan lebih dari 350 spesies burung. Lahan basah Ibera menawarkan pengalaman unik dan mendalam tentang pencelupan dalam dunia liar yang berkembang pesat. Perjalanan kita kembali ke Andes yang perkasa, tetapi kali ini ke titik tertingginya. Bangkit dari lanskap gersang Provinsi Mendoza, dekat perbatasan dengan Chili, berdiri Aconcagua. Dengan ketinggian 6.961 meter, ini adalah gunung tertinggi di dunia di luar Asia, penguasa tak terbantahkan di Amerika. Skalanya yang luar biasa, jujur saja, sulit dipahami. Dikenal sebagai penjaga batu, massa kolosalnya dan puncaknya yang tertutup salju mendominasi lanskap sejauh ratusan mil. Tidak seperti puncak granit tajam Patagonia, Aconcagua adalah masif raksasa berbentuk kubah, hasil dari pengangkatan geologi yang sangat besar. Aconcagua adalah tantangan yang tangguh, yang menarik para pendaki gunung dari seluruh penjuru dunia. Udara tipis, angin kencang seperti badai, dan dingin yang ekstrem, membuat pendakian menjadi upaya yang serius. Namun, seseorang tidak perlu menjadi pendaki elit untuk merasakan keagungannya. Taman Provinsi Aconcagua menawarkan rute pendakian yang menakjubkan yang mengarah ke kamp dasar seperti Plaza de Mulas, memberikan pemandangan panorama yang menakjubkan dari puncak-puncak di sekitarnya dan sisi selatan gunung besar itu sendiri. Berdiri di bayangannya adalah merasakan kekuatan besar gaya tektonik bumi dan menghargai ambisi dan ketahanan semangat manusia yang berusaha mencapai puncaknya. Jauh di dalam hutan subtropis Provinsi Misiones, tidak jauh dari gemuruh Iguazu,
terhampar sisa-sisa menarik dari babak unik dalam sejarah Amerika Selatan. Ini adalah reruntuhan San Ignacio Mini, salah satu misi Yesuit abad ke-17 yang paling mengesankan dan terpelihara dengan baik. Dilingkupi oleh hutan yang merambah, struktur batu pasir merah yang mencolok berdiri sebagai bukti diam dari eksperimen sosial dan keagamaan yang luar biasa. Di sini, para misionaris Yesuit dan masyarakat adat Guarani menciptakan serangkaian komunitas mandiri, memadukan gaya barok Eropa dengan pengaruh lokal. Berjalan di antara reruntuhan ini adalah pengalaman yang sangat atmosferik. Anda dapat menelusuri tata letak alun-alun pusat yang luas, berdiri di dalam dinding gereja yang megah, dan membayangkan kehidupan sehari-hari yang pernah memenuhi bengkel dan tempat tinggal. Ukiran rumit di dinding, yang menggambarkan perpaduan simbolisme Kristen dan Guarani, sangat utuh. Akar pohon raksasa merayap melalui batu-batu kuno, pengingat konstan akan kekuatan hutan untuk merebut kembali. San Ignacio Mini lebih dari sekadar situs arkeologi. Ini adalah tempat yang menyentuh hati dan indah, yang membisikkan kisah-kisah pertemuan budaya, iman, dan perjalanan waktu yang tak terhindarkan. Tur besar kita ke keajaiban alam dan sejarah Argentina berpuncak di ibu kotanya yang energik, Buenos Aires. Ini bukan kota kontemplasi yang tenang, tetapi metropolis yang luas, yang berdenyut dengan kehidupan, gairah, dan nuansa kemegahan Eropa yang memudar yang menawan. Ini adalah kota dengan lingkungan yang berbeda, atau barrios, masing-masing dengan karakternya yang unik. Dari rumah-rumah berwarna-warni berlapis timah dan tango jalanan La Boca, hingga jalan-jalan berbatu dan pasar barang antik San Telmo, hingga arsitektur bergaya Paris yang mewah dan butik-butik apik Recoleta, Buenos Aires adalah kota penemuan tanpa akhir. Keanekaragaman budayanya, jujur saja, sangat mencengangkan. Udara dipenuhi dengan suara musik tango yang mengalir dari kafe di sudut jalan, perdebatan penuh gairah dari penduduk setempat, dan dengungan kota yang sepertinya tidak pernah tidur. Landmark ikonik seperti Obelisco, Casa Rosada, dan pemakaman Recoleta yang terkenal di dunia bukan hanya situs turis, tetapi bagian integral dari identitas kota. Buenos Aires adalah jantung budaya, politik, dan ekonomi bangsa. Ini adalah tempat di mana kisah-kisah imigran dari seluruh dunia telah terjalin bersama untuk menciptakan permadani perkotaan yang semarak, kompleks, dan benar-benar tak terlupakan. Ini adalah penyeimbang dinamis yang sempurna untuk lanskap liar yang telah kita jelajahi. Perjalanan kita melalui Argentina telah berakhir, tetapi kesan dari negeri yang luar biasa ini pasti akan tetap ada. Kita telah melakukan perjalanan dari ujung dunia hingga jantungnya yang bergemuruh, dari gurun garam hingga hutan yang penuh kehidupan. Kita telah berdiri di hadapan es yang hidup dan berjalan di antara reruntuhan sejarah. Apa yang telah kita temukan adalah negara dengan keragaman yang hampir mustahil, tempat di mana alam telah melukis dengan goresan paling berani dan paling dramatis. Ini adalah negeri yang menantang indera kita akan skala, waktu, dan keindahan. Setiap lanskap yang telah kita saksikan, lahan basah yang tenang, Aconcagua yang menjulang tinggi, dataran tak berujung, adalah bagian dari keseluruhan yang kompleks dan saling berhubungan. Mereka bukan hanya latar belakang yang indah, mereka adalah ekosistem vital, rumah bagi bentuk kehidupan yang unik, dan buku cerita geologi yang telah tercipta jutaan tahun. Masa depan tempat-tempat megah ini bergantung, seperti biasa, pada pemahaman kita, rasa hormat kita, dan kemauan kita untuk melindunginya. Semangat Argentina ditemukan tidak hanya di kota-kota dan budayanya, tetapi di jantung alam liarnya. Untuk melihat masif Fitzroy saat fajar, merasakan percikan Iguazu, berdiri di hamparan sunyi Salinas Grandes, adalah untuk terhubung dengan sesuatu yang mendasar. Ini adalah pengingat akan keajaiban murni yang dimiliki planet kita. Kisah Argentina adalah kisah ketahanan, keindahan, dan kekuatan yang tak terkendali. Dan ini adalah kisah yang mengundang kita selalu untuk kembali dan menjelajah lebih jauh.